Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan faktor internal pengaruh komunikasi dalam perilaku konsumen dengan anggota kelompok yang pertama Umi Khairiyah dengan NIM 024, Mita Rahma Maulidia dengan NIM 075, dan Muhammad Rifki Maulana dengan NIM 290. Di era globalisasi, kemajuan teknologi informasi dalam perilaku konsumen mengalami pergeseran yang signifikan, seperti dalam aspek internal yaitu komunikasi. Konsumen tidak hanya menjadi penerima pasif dan pesan-pesan pemasaran, mereka terlibat dalam proses kognitif yang kompleks, termasuk dalam hal bagaimana mereka mengolah informasi, membentuk persepsi, dan akhirnya mengambil keputusan pembelian. Nah, untuk rumusan masalahnya, yang pertama ada bagaimana pengaruh komunikasi terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, seperti apa studi kasus dari perilaku konsumen pada aspek internal komunikasi. Dan yang kedua, tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh komunikasi terhadap keputusan pembelian, dan yang kedua untuk mengetahui studi kasus perilaku konsumen pada aspek internal komunikasi. Baik, untuk selanjutnya itu teori perilaku konsumen pada komunikasi. Aspek komunikasi pada perilaku konsumen adalah bagaimana komunikasi antara perusahaan atau merek dengan konsumen yang mempengaruhi tindakan dan keputusan suatu pembelian mereka. Seperti contoh yaitu iklan, promosi, konteks pemasaran, dan interaksi langsung. Aspek kunci komunikasi pada perilaku konsumen. Yang pertama yaitu untuk pengenalan merek dan produk. Komunikasi pertama antara konsumen dan merek seringkali melibatkan pengenalan merek dan produk. Pesan ini harus mampu menggambarkan nilai-nilai merek dan manfaat produk dengan jelas dan memikat agar konsumen tertarik untuk mempelajari lebih lanjut. Yang kedua yaitu kesadaran produk. Komunikasi yang sukses dapat meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk atau layanan tertentu. Iklan, konteks pemasaran, dan juga promosi yang konsisten dapat membantu menciptakan sebuah pengenalan yang kuat di antara konsumen. Yang ketiga yaitu untuk pengaruh sikap dan suatu persepsi. Komunikasi juga dapat mempengaruhi sikap dan sebuah persepsi konsumen terhadap merek atau produk. Untuk pesan yang positif, informatif, dan relevan dapat merangsang sikap yang baik terhadap merek dan membuat konsumen merasa lebih terkoneksi. Yang keempat yaitu informasi produk. Komunikasi juga berfungsi untuk menyampaikan informasi detail terkait produk atau layanan. Yang kelima, untuk pengaruh emosi. Komunikasi yang mengandung elemen emosional seringkali lebih menarik dan dapat mempengaruhi konsumen secara lebih mendalam. Yang keenam yaitu untuk pelatihan konsumen. Komunikasi dapat berfungsi sebagai alat untuk melatih konsumen tentang cara menggunakan produk atau layanan dengan efektif. Yang ketujuh yaitu untuk persepsi kualitas dan nilai. Untuk pesan komunikasi yang disampaikan dapat membentuk sebuah persepsi konsumen tentang kualitas dan nilai produk. Untuk penggunaan pesan yang mencakup fitur unik, manfaat yang kuat, dan testimonial hari para pelanggan dapat memperkuat sebuah persepsi ini. Yang terakhir yaitu untuk pengukuran efektivitas. Sangat penting untuk mengukur seberapa efektif komunikasi dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Analisis respon konsumen dan data seperti tingkat klik, konversi, dan atau sebuah partisipasi dalam promosi dapat memberikan wawasan tentang keberhasilan komunikasi. Untuk lebih mendalam tentang aspek komunikasi pada perilaku konsumen, membantu dalam mengarahkan sebuah pesan dengan tepat, mengidentifikasi kebutuhan konsumen, dan menciptakan ikatan yang lebih kuat dengan para konsumen.
Selanjutnya adalah contoh studi kasus perilaku konsumen pada komunikasi. Pengaruh komunikasi dan citra merek terhadap loyalitas merek dengan kepercayaan sebagai mediasi. Persaingan yang ketat dengan perubahan gaya beli konsumen beralih ke e-commerce membuat perusahaan H&M mengalami penurunan profit. Pada bursa saham Stockholm, perusahaan H&M mengalami penurunan profit 62% dalam 3 bulan terakhir pada akhir Februari 2018. Ini menjelaskan penurunan terendah sejak 2005 lalu. Hal tersebut membuat perusahaan H&M harus mampu bertahan di tengah meluasnya penjualan online, sekaligus menunjukkan pentingnya kesetiaan konsumen bagi kelangsungan hidup perusahaan. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu pengaruh komunikasi merek dan citra merek terhadap loyalitas merek konsumen H&M di Jakarta melalui kepercayaan merek sebagai mediasi. Selanjutnya pada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, faktor internal yang mempengaruhi perilaku konsumen salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi ini memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian. Pesan yang disampaikan melalui iklan, ulasan produk, rekomendasi teman, dan interaksi langsung dengan merek dapat mempengaruhi persepsi konsumen tentang produk atau layanan. Komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif tersebut dapat membangun kepercayaan, memberikan informasi yang dibutuhkan, dan menciptakan emosi yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Untuk sarannya, perilaku konsumen mempunyai pengaruh paling besar terhadap suatu keputusan pembelian konsumen, khususnya dalam aspek internal, yaitu komunikasi, yang juga harus menjadi prioritas utama bagi perusahaan agar mengedepankan transparansi, menyediakan informasi yang jelas, serta memberikan dukungan pelanggan yang responsif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.